Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB. Apa kabar? Semoga kita selalu ada dalam keadaan yang baik. Kita ada di program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Pelum Studi Lanjut S3 di Universitas Indonesia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber rahmat dan karunia, kami bersyukur dan berterima kasih atas malam hari yang Tuhan masih sediakan bagi setiap kami setelah kami beraktivitas dari pagi. Kami bersyukur kalau pada malam ini kami bersama akan merenungkan firman Tuhan. Karenanya kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran setiap kami, agar firman-Mu yang sama-sama akan kami renungkan boleh menenteramkan hati kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak di malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 pada ayat ke-67 sampai dengan ayatnya yang ke-75. Saya yakin sahabat GPB sudah membaca bagian bacaan Alkitab ini secara keseluruhan, sehingga saya hanya akan membaca pada saat ini di ayat yang ke-68. Dikatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Sahabat GPIB, kita sudah tiba di malam terakhir Minggu Advent keempat. Karena besok malam kita sudah memasuki malam menjelang Natal. Tema perenungan kita malam ini adalah lawatan Allah. Bacaan kita memberi konteks untuk kita kemudian memahami kebenaran bahwa lawatan Allah itu telah dan akan selalu dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lawatan itu dalam bacaan kita dialami oleh Imam Zakaria sebanyak 2 kali. Pertama, lewat rupa malaikat pada perikop bacaan yang sebelumnya, dan yang kedua lewat peristiwa kepenuhan Roh Kudus dalam apa yang menjadi bagian bacaan kita malam hari ini. Lawatan itu berdampak pada terbebasnya ia dan istrinya Elizabeth dari, dalam tanda petik, hal yang telah lama menekan mereka, khususnya secara tradisi, yakni mereka belum memiliki keturunan di hari-hari panjang setelah mereka mengikat janji di hadapan Allah sebagai suami istri. Seakan tak mau menjadikan pengalaman dilawat Tuhan itu benar hanya untuk dirinya sendiri, Zakaria kemudian mengungkapkannya kepada orang-orang yang ada bersamanya kala itu. Dia mengungkapkan bahwa Tuhan pun senyatanya akan melawat setiap mereka, dan mereka akan beroleh keadaan bebas dari apa yang sementara, dalam tanda petik, menekan mereka. Ungkapan Zakaria yang merupakan bagian bacaan kita ini sering dikenal dengan syair Benediktus. Artinya, ungkapan ini berisi pernyataan iman.
Kalau kita amati satu persatu bagian bacaan ini, Zakaria menyatakan secara iman bahwa Sang Mesias dari keturunan Daud yang diidentifikasi sebagai penggenap janji Allah kepada nenek moyang umat Israel dan yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama akan hadir melawat dan membebaskan umatnya. Waktunya hampir tiba. Demikian kalau kita kemudian memaknai secara baik maksud dari ungkapan Zakaria dalam bacaan ini. Waktunya hampir tiba. Dan anaknya Yohanes yang baru lahir itu akan dipakai Allah untuk memberikan jalan bagi Sang Mesias. Pembebasan yang diungkapkan ini sesungguhnya merujuk pada perjanjian Allah dengan Abraham di masa yang lampau. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 mengungkapkan apa yang dimaksud dengan perjanjian di masa yang lampau itu. Nah, janji ini kalau kita dalami mencakup berkat bagi bangsa-bangsa melalui keturunan Abraham yang digenapi dalam diri Mesias, yang digenapi lewat pernyataan iman dari seorang Zakaria. Pembebasan dari lawatan ini sesungguhnya bertujuan agar umat Allah dapat membangun kesetiaan untuk hidup di dalamnya, serta bagaimana hidup yang mereka jalani bisa mencerminkan nilai-nilai kekudusan dan kebenaran di tengah berbagai musuh yang sementara dalam tanda petik menekan kehidupan mereka pada masa itu. Dan kita tahu kemudian bahwa Sang Mesias telah hadir dalam diri Yesus, dan apa yang telah ia buat membuat banyak dari mereka pun kemudian mengerti apa yang dimaksud dengan pembebasan itu. Sahabat GPB, God is still in the business of visiting people. Kata Dave Gibson, seorang yang pernah menafsirkan perikop Lukas pasal 1 ayat yang ke-68 tadi. Allah masih melakukan lawatannya kepada setiap orang percaya. Dan setiap lawatannya membawa pembebasan dari segala hal yang sementara dalam tanda petik menekan orang percaya dalam kehidupannya. Sahabat GPIB, perkataan tadi bukan sekedar mengonfirmasi cerita dari Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, bukan pula mengonfirmasi atau hanya menceritakan pengalaman yang telah terjadi pada orang lain. Justru perkataan tadi memberi konteks bagi kita bahwa Allah telah masih sedang atau akan melakukan lawatannya kepada setiap umatnya, termasuk kita yang percaya. Ketika Allah melawat, dia tidak hanya sekadar hadir, dia datang dengan kuasa untuk melepaskan kita dari segala hal yang sementara menekan kita. Entah itu dosa, ketakutan, kecemasan, atau apapun yang menahan kita untuk memahami arti pembebasan yang dibawa, yang menjadi legacy dari Sang Mesias itu. Dia membebaskan kita dari pola pikir yang seringkali menjebak kita untuk memandang pembebasan yang telah dilakukannya.
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka seperti yang telah dilakukan Allah bagi banyak orang di masa lalu, dengan memahami pernyataan iman ini, maka Allah pun ingin melakukan hal yang sama bagi setiap kita. Dia ingin membawa kita keluar dari tekanan demi tekanan dalam hidup ini menuju pembebasannya yang ajaib. Karena itu sahabat GPIB, bersedialah untuk membuka diri bagi lawatan Allah yang masih terus dilakukannya di sepanjang kehidupan ini. Agar ketika dia melawat, kita tidak menjadikan pengalaman itu sebagai kebenaran bagi diri kita sendiri saja, tetapi kita pun siap untuk juga mengungkapkan pengalaman itu kepada orang-orang yang ada bersama kita, sebagai wujud bahwa kita juga turut membangun kesetiaan kepadanya dan mau hidup dalam kebenarannya, karena kita semua telah mengalami dan mengerti arti pembebasan yang telah diberikannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali menghampiri hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas perenungan firman yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami, dan setiap kami pun boleh dipanggil untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini, dan kami sebentar akan beristirahat Tuhan. Kami mohon Engkau jagai, Engkau lindungi kami, bahkan berkenan untuk kembali membangunkan kami esok pagi untuk kembali beraktivitas seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun kita berada.